Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi, sahbihi, wa man walah, wa ba'd. Mirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudariku, saya Adi Hidayat pertama ingin menyapa teman-teman semua dan mengajak untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah tiba di hari kedua bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita sampai di hari ini setidaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikan puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah kita hingga tuntas Ramadan tahun ini insyaallah. Teman-teman, seperti pernah kami janjikan di taklim kita yang terakhir sebelum Ramadan bahwa kita akan hadirkan bimbingan bagaimana insyaallah bisa menghafal Quran dalam 30 hari Ramadan sebanyak 30 juz. Dan insyaallah bila sekarang sudah tiba hari kedua, kita jadikan 28 harinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menyempurnakan Al-Qur'an seperti kita niatkan, dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua prosesnya. Teman-teman sekalian, langsung saja untuk memudahkan apa yang coba kita harapkan. Pertama, untuk bisa menghafal ini dan coba kita praktekkan metode At-Taisir. Yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita maksimalkan dulu dan kita siapkan sebelum kita mulai menghafal. Baik, satu poin pentingnya adalah kita harus maksimalkan untuk bisa meniatkan secara paripurna keinginan kita supaya bisa hafal Al-Quran. Yang pertama, sempurnakan dulu niat. Ya, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman berniat dengan baik, insya Allah seluruh elemen tubuh kita itu akan terfokus dan akan terbantu untuk maksimal mewujudkan apa yang kita harapkan. Ya, saya ambil contoh saat kita puasa saat ini. Bukankah teman-teman berniat dari sejak bahkan sebelum sahur, ya? Ada yang setelah tarawih dia berniat besoknya puasa dengan niat yang kuat itu, maka seluruh elemen tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki maka didorong untuk bisa menguatkan puasanya. Silakan teman-teman perhatikan. Adakah di antara kita yang kemudian ingin berbuka di tengah-tengah? Tidak. Bahkan saat lapar, kita kuatkan lagi. Saat haus, kita tahan-tahan supaya puasa kita berhasil. Ya, demikianlah kemudian ketika seorang ingin berniat karena Allah, ingin menghafal Quran, maka seluruh elemen tubuhnya kalau benar-benar niatnya, itu akan didorong untuk bisa fokus dalam menghafal. Dan dia tentunya akan bisa mencegah dari berbagai hal yang bisa mengurangi kadar hafalannya. Baik, karena itulah Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari seperti sering saya sampaikan, nomor hadis yang pertama dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu akan kembali kepada niat. Niat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap apa yang diniatkan itu yang dibalas oleh Allah. Ya, balasan itu bisa berupa pahala di akhirat nanti. Ya, kalau niatnya buruk ya dapat dosa. Kalau niatnya baik tentu pahala. Dan yang kedua, effort yang kita kemudian keluarkan dari situ dan apa yang kita dapatkan itu akan seimbang. Ya, apa yang kita niatkan untuk ibadah, maka Allah akan berikan hasilnya pada kita semua. Ini loh, begini. Ya, niat kita kuat untuk dapat hafal Quran, maka Allah berikan kemudahan untuk menghafalnya. Yang kedua, kalau sudah kita berniat dengan baik, maka teman-teman coba jadikan hafalan sebagai prioritas, ya, agenda kita selama Ramadan. Ya, jadikan prioritas. Ramadan kali ini saya harus hafal Quran. Ramadan kali ini saya harus maksimal untuk menghafalkannya. Nah, kalau sudah prioritas, biasanya insya Allah agenda-agenda lain akan tertepikan. Ya, Anda misalnya prioritaskan bahwa insya Allah saya hari ini akan pergi ke masjid A misalnya, ya jam 7. Maka kalau Anda sudah prioritaskan jam 7 akan ke masjid A, maka biasanya otak kita, semua bagian elemen tubuh kita akan memfokuskan datang ke situ. Agenda-agenda lain jadi kecil. Ya, demikianlah juga teman-teman, orang-orang yang mencari dunia. Kalau prioritasnya bekerja, jam 7 masuk, ya, Masya Allah jam 4 keluar. Maka ada yang berangkat dari jam 6, ya, ada yang bahkan sebelum subuh karena kemacetan, terus pulangnya juga bahkan ada yang jam 4 pas, ada yang ngambil lembur. Kenapa? Karena jadi prioritas, ingin dapat sesuatu dari situ. Ya, ada janji yang diberikan, ada salary, ada gaji, ada pendapatan, ada bonus. Nah, Quran apa lagi? Ya, janji Allah banyak dalam Al-Quran. Ada kemuliaan, menjaga jasadnya di alam kubur, diberikan mahkota saat hisab, masuk surganya bisa gandeng keluarga besarnya, kemudian disambut para malaikat, dijaga rizkinya oleh Allah, bahkan dilebihkan dalam kehidupan, ada kemuliaan, itu lebih daripada apa yang didapatkan oleh ahli dunia. Maka dari itu, orang-orang yang pengen hafal Quran setelah dia berniat, coba dia memprioritaskan dirinya. Saya Ramadan pengen hafal Quran, maka prioritaskan. Ya, selama Ramadan ini, Al-Quran yang paling utama. Ya. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, fokus ya. Ini saat mengeksekusi.
Jadi kalau teman-teman sudah berniat, prioritas waktunya sudah ditemukan saat Ramadan, kemudian kita mulai fokus untuk menghafal. Fokus ini penting. Ya, ada fokus dengan pandangan, ada fokus dengan pendengaran, ada fokus dengan lisan, ada fokus dengan amalan, ya, pergerakan seluruh anggota tubuh. Nah, untuk menghafal secara sempurna, apalagi dalam target yang sungguh luar biasa, pengen hafal 30 juz dalam sisa waktu Ramadan ini, maka semua indera kita fokuskan untuk menghafal itu. Ya, dari mulai pandangan, cara kita melihat mushaf, pikiran kita yang hanya difokuskan kepada mushaf, lisan kita yang coba membacakan dengan baik, mengulang-ulang, ya. Kemudian pendengaran kita pun mendengar yang sifatnya terfokus ke hafalan saja. Oleh karena itu nanti akan mencari tempat yang baik, tidak terlampau bising, dan terkait dengan banyak kegiatan yang lain, sehingga fokus energi kita itu insya Allah akan sangat tertuju kepada satu titik saja, yaitu Al-Quran Al-Karim. 3 ini saja dulu. Kalau ini sudah maksimal, ya teman-teman siapkan, maka kita tinggal menyiapkan perangkatnya. Ya, masih ingat saya di ta'lim yang terakhir saya menyampaikan bahwa kita setidaknya sudah siapkan ada buku MZN, kalau teman-teman baca harus sudah selesai. Itu saya ringkaskan. Jadi kalaupun sekarang nggak dibaca lagi, itu tidak ada masalah karena saya coba terangkan dan rangkum 3 titik yang paling utamanya. Selebihnya nanti kalau teman-teman pengen baca di waktu senggang, silahkan. Dan ada Mushaf At-Taisir, juga nanti ada yang murajaah ya untuk penerapan yang keduanya. Nah, sekarang saya akan ajarkan dulu satu hal yang penting. Dalam proses hafalan ini, teman-teman, nanti kita akan bagi 2 bagian. Satu, menghafalkan Al-Qur'annya ya secara cepat. Kemudian yang kedua adalah menerapkan metode at-taisirnya untuk memudahkan kita mendapatkan kecepatan dalam menghadirkan Al-Qur'an dalam hitungan detik ya. Ya, baik itu dari nomornya misalnya atau bahkan posisinya dalam Al-Qur'an untuk memudahkan kita menghadirkan itu saat kita butuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong niatkan dengan benar ya, bukan ingin menunjukkan pada orang saya hafal jadi hafid, tidak. Buang jauh-jauh itu. Seperti pernah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan yang lainnya. Baik, kita mulai bagian pertama. Nah, teman-teman sekalian, tolong disiapkan mushafnya. Jika Anda sudah memiliki Mushaf At-Taisir, itu akan lebih bagus. Ya, kalau belum, mohon bersabar. Karena kita sekarang sedang proses cetak lagi. Saya dapat info 2-3 hari ini, insya Allah ada lagi 10.000 datang. Dan kita paketkan dengan buku juga. Ya, supaya teman-teman bisa mendapatkannya langsung satu paket. Ya, jika Anda sudah dapatkan 2 buku itu, belum dapat mushaf, teman-teman bisa hubungi di tim kami yang terkait dengan mushaf. Anda bisa datang sendiri bahkan ke Masjid Al-Ihsan di Bekasi, terus teman-teman bisa langsung hubungi dan bisa mintakan. Ya, semoga Allah mudahkan itu. Kalau belum pun dapat, Anda bisa cari mushaf lain dulu, nggak ada masalah. Ya, yang sifatnya nanti saya tunjukkan. Ya, atau nanti kita akan coba tunjukkan lewat aplikasi kita yang At-Taisir. Jadi teman-teman bisa gunakan yang aplikasi At-Taisir sebelum datang mushaf yang wujudnya, cetakannya. Ya. Baik, sekarang saya tunjukkan dulu sama teman-teman semuanya. Baik, pastikan mushaf Anda, kalau di At-Taisir insya Allah sudah ya, jadi saya tunjukkan dulu pakai mushaf yang lain. Ini ada mushaf lain yang saya pegang ya. Pastikan insya Allah di setiap mushaf itu, setiap halamannya ada 15 baris. Ya, jadi kalau Anda hitung dari atas sampai bawah itu 15 baris. Insya Allah ini mushaf standar ya, setiap mushaf Utsmani yang standar itu rata-rata barisnya sama. Ya 15, 15, 15. Kalau memang pengen lebih tipis ada yang 18 baris. Ada yang 20 baris untuk menipiskan mushaf sehingga terlihat lebih ringan ya untuk dibacakan dan secara psikologi kayaknya kelihatan lebih tipis. Jadi pengen menghatamkannya bisa lebih semangat. Cuma kalau untuk menghafal ya ambil yang standar yang 15. Dan kalau kita hitung dari sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Jadi satu halaman ini 15 baris. 15 baris, 15 baris. Ya. Jadi kalau kita kemudian jadikan selembar seperti ini, kalau saya bilang 1 lembar, berarti 2 halaman ya. 1 lembar itu segini. 1 lembar seperti ini. Nah, ini halaman 1, halaman 2. Jadi ini 1 halaman, 2 halaman. Setiap halaman 15 baris. Nah, sekarang yuk kita lihat baik-baik. Alhamdulillah Allah berikan pada kita waktu setidaknya 24 jam dalam satu hari. Satu hari ya ada 24 jam. Nah, untuk menghafal ini, ya untuk menghafal setidaknya kita investasi 10 jam aja satu hari. 10 jam. Jadi teman-teman punya 14 jam lainnya digunakan beraktivitas. Baik untuk istirahat misalnya, kan? Ya, ada mengulang ini murojaah, baik dengan sholat ataupun waktu-waktu senggang, ya. Di Anda masih punya 14 jam tuh. Kita hanya butuh 10 jam saja. Diasumsinya kalau kita punya 30 hari, sekarang Ustaz Ramadan hari kedua tinggal 28 hari. Alhamdulillah teman-teman, nanti kalau sudah terbiasa menghafalnya, bahkan bisa teman-teman dalam sehari bisa 2 juz.
Apalagi juz amma begitu mudah gitu kan, nggak banyak waktu didapatkan dan bisa diinvestasikan untuk menghafal selanjutnya. Kita asumsikan dulu kalau satu hari kita ambil 1 juz. Ya. Jadi satu hari kita ambil 1 juz. Berarti 30 hari kita dapatkan 30 juz. Kalau Ustaz, kalau sekarang hari kedua Ramadan, nanti saat itikaf kita maksimalkan, kita bisa kejar 2 juz yang lainnya, insya Allah saat 2-3 hari sebelum Ramadan usai, itu bisa. Tapi kita ambil konsep utama dulu, 1 hari sama dengan 1 juz. Nah, 1 hari, saya tadi sampaikan di atas, 1 hari kita investasi menghafal 10 jam. Jadi 1 hari ini 10 jam, saya buatkan 10 jam untuk menghafal ya. 10 jam sama dengan 1 juz. Jadi kita insya Allah mendapatkan 1 juz dalam waktu 10 jam dalam 1 hari. Nah, Ustadz bagaimana pemetaannya? Baik, teman-teman kita lihat lagi ya. 1 juz, saya turunkan di sini ya. 1 juz itu sama dengan setidaknya kurang lebih 10 lembar. Ya, nanti kalau teman-teman buka mushaf, ini 1 juz itu kurang lebih ada 10 lembar. Ya. Berarti kalau kita buat rumus ini, 1 juz sama dengan 10 lembar. 10 jam sama dengan, ini mohon maaf, 1 juz ya, 10 jam sama dengan 1 juz. 1 juz sama dengan 10 lembar, sama dengan 10 jam. Ya, praktekkan rumus ini. Saya buat 1 hari menghafal 10 jam. 1 jam untuk dapat 1 juz. Jadi sehari 1 juz, 30 hari 30 juz. 10 jam itu sama dengan 1 juz. Kita pindahkan rumus ini ke sini. Ya, 1 juz terdiri dari 10 lembar. 1 juz sama dengan 10 jam. Berarti persamaannya 10 lembar sama dengan 10 jam. Nah, kalau kita turunkan ke bawah, berarti 1 lembar ini ya, sama dengan 1 jam. Ya. Saya ulang teman-teman ya, supaya kita bisa fokus dengan baik. Kita menghafal setiap hari 1 juz. Dengan asumsi 30 hari 30 juz. Ya, nanti sisa yang Ramadan, yang sekarang sudah masuk hari kedua, disusul di hari terakhir. Nah, 1 hari itu kita investasikan 10 jam. Untuk menghafal 1 juz. Berarti saya bikin rumus, saya kotaki, 10 jam sama dengan 1 juz. Nah, sekarang pindah ke sini. 1 juz itu di mushaf kurang lebih 10 lembar. Ya, 1 juz kurang lebih 10 lembar. Tadi kita lihat 1 juz itu sama dengan 10 jam. Berarti bikin persamaan ke sini, 1 juz sama dengan 10 lembar sama dengan 10 jam. Karena 10 lembar itu sama dengan 10 jam, maka 1 lembarnya pasti 1 jam. Baik ya? Nah, sekarang 1 jam itu 1 jam kan 60 menit ya. 1 jam 60 menit. Berarti persamaan baru kita 1 lembar sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Paham ya? Sekarang teman-teman masih ingat gak yang saya sampaikan? 1 lembar itu kan 2 halaman kan? Masih ingat gak? Ini 1 lembar, 2 halaman, halaman 1, halaman 2, 1, 2 ya. Oke. Ingat ya? Saya bikin persamaan baru ke atas. Saya naikkan ke atas ini ya. Baik. 1 lembar sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. 1 lembar, ya. Atau saya mohon izin saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu supaya lebih rapi. Bismillah. Saya hapus dulu ya. 1 lembar sama dengan 2 halaman. Kan? Sama dengan 60 menit. Sama dengan 60 menit. Jadi dalam 1 lembar ini atau 2 halaman kita menghafal dalam waktu 60 menit. Masih ingat teman-teman? 1 halaman berapa baris tadi? Betul 15 ya. 1 halaman sama dengan 15 baris. Oke? Nah, 1 lembar kan 2 halaman. Berarti kalau 1 halamannya 15 baris, berarti kalau 2 halaman berapa baris? 30 baris. 30 baris, betul sekali. 2 halaman, 30 baris. Nah, sekarang kita turunkan rumus ini ke bawah, yang ini ya. 2 halaman sama dengan 30 baris. 2 halaman, 60 menit. Berarti 30 baris sama dengan kita hafalkan dalam 60 menit. Oke? 2 halaman, 30 baris, 60 menit. Nah, berarti kita punya target menghafal dalam 1 baris. Ya, rumusnya gampang kan? Secara matematika. Tinggal ini aja bagi. Ya, sebetulnya udah ada hasilnya dari sini udah ketahuan. Ya, rumus cepatnya. Pasti 2. Cuma kita untuk mempermudahkan 30 baris sama dengan 60 menit. Kita akan cari 1 baris, kan? Berapa menit untuk bisa menghafalkannya?
60 dibagi 30 hasilnya 2 menit. Nah, maka kita punya target teman-teman sekalian, dalam 2 menit kita hafalkan 1 baris. Ya, 2 menit, Masya Allah panjang banget. Ya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Nggak nyampe 1 menit. Ya, baik. Ya, jadi teman-teman kita punya waktu dalam 2 menit itu 1 baris. 2 menit 1 baris, 1 baris, 1 baris, 1 baris, 1 baris. Jika kita biasakan ini, dalam 1 jam kita hafalkan seperti ini, maka insya Allah dalam 10 jam kita 1 juz bisa kita dapatkan. Nah, kalau kan nggak mungkin 10 jam terus menghafal, teman-teman pasti ada jeda. Ya. Nah, tinggal kita praktekkan aja untuk ngambil waktu prakteknya, misalnya yang paling enak pada subuh, kan? Setelah berdoa dulu, minta sama Allah, di waktu sahar istighfar dulu, ya. Setelah sahur istighfar dulu, terus berniat baik, baca dulu Quran yang akan dihafalkan sebelum subuh, baca dulu, ya 1 juz. Jadi setelah sahur, teman-teman beristighfar, terus berdoa sama Allah, itu waktu yang paling bagus untuk berdoa. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, mohon saya ingin jadi penghafal Quran, saya ingin jadi ahli Quran, berikan kemudahan kepada saya. Maka setelah berdoa, Anda baca 1 juz itu. Ya, kurang lebih 20 menit lah insya Allah ya, baca. Kemudian setelah selesai subuh, adzan berkumandang. Ya, setelah adzan berkumandang, teman-teman siapkan salat subuh, setelah salat baru menghafal apa yang sudah kita baca tadi. Ya, hafal, menghafal, menghafal. Nah, kalau kita ambil misalnya jam 5 nih. Jam 5 mulai menghafal. Ya, ambil 1 jam. Ya, 1 jam ini teman-teman mulai dapatkan. Ya, untuk mendapatkan tadi yang kita sampaikan 1 lembar. Ya, 2 halaman. Baik, teman-teman ambil 1 jam. Dari jam 5 sampai jam 6. Setelah itu istirahat. Ya, istirahat ambil 15 menit atau 20 menit. Teman-teman bisa sholat syuruk dulu. Ya, di masjid apalagi pahalanya dapat banyak tuh. Ya. Kemudian teman-teman sholat syuruk. Di sholat syuruk itu mungkin bisa praktekkan apa yang tadi hafalkan 2 rakaatnya. Nah, terus istirahat dulu, bisa istirahat. Istirahat, mau mandi-mandi dulu, udah seger lagi. Misalnya jam 7 mulai lagi. Jam 7 menghafal. Ya, selama 1 jam sampai jam 8. Jeda dulu, ambil istirahat 15 menit. Setelah 15 menit, rehat, relax sebentar, lanjutkan lagi. Ya, kalau ngantuk perbaiki wudhu. Ambil lagi mulai jam 7 sampai jam 8, berarti jam 8.15 teman-teman mulai lagi, ya. Nah, sampai dengan jam 9.15 istirahat misalnya setengah jam, setengah 10 mulai lagi. Berhenti sampai jam 11 misalnya untuk persiapan zuhur, rehat. Sebelum zuhur istirahat dulu, ya. Istirahat misalnya 1 jam, bangun lagi menjelang asar, 1 jam sebelum asar, jam 2 misalnya, mulai menghafal lagi sampai asar. Bisa asar teruskan lagi. Intinya coba petakan 10 jam itu sesuai dengan kapasitas waktu teman-teman, luangnya kapan, mulai dari pagi ya sampai dengan menjelang tarawih ya. Sampai dengan menjelang tarawih, sampai dengan isya lah ya, ba'da maghrib, setelah buka ya bisa teman-teman fokus lagi. Nah, setelah tarawih coba diulang lagi yang tadi dibacakan sebelum tidur. Tadi dihafalkan. Kalau belum sempurna hafalannya, misalnya Ustadz saya masih 7 jam, ya habis tarawih sempurnakan dulu sebentar. Ya, kemudian kalau capek istirahat, malamnya bangun lagi. Ya, sambil sholat 2 rakaat, terus coba menghafal lagi sisanya. Ya, kalau ini dibiasakan, setelah sahur, istighfar dulu, berdoa, minta sama Allah, kemudian mulai menghafal, ya, mulai membaca, setelah subuh baru kemudian menghafal, sampai waktunya jeda 10 jam, itu insya Allah, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Ya, jadi kalau teman-teman tadi investasikan 10 jam menghafal, 15 menit itu untuk istirahat, 15, kemudian dikali 10, kalau 10 kali, berarti 150 menit, berarti di situ ada 2 jam 30 menit. Ya, 2 jam 30 menit tambah 10 jam, berarti 12 jam 30. Teman-teman masih punya waktu 11 jam 30 menit ya untuk mengerjakan yang lainnya. Kita atur-atur. Itu kembalikan ke waktu masing-masing, karena ada memang yang fokus meniatkan Ramadan ini dia kosongkan aktivitas untuk menghafal Quran, ini lebih hebat lagi. Dia akan, saya yakin insya Allah menghafal dengan mutqin. Ya, kalau memang fokus begitu, karena waktunya diisi hanya menghafal Quran aja. 10 jam untuk menghafal. Ya, misalnya, ya terus 4 jamnya untuk murajaah, kayak mematangkan, ya, yang 10 jam lagi bisa dipakai untuk murajaah dalam sholat, ya, ibadah yang lain dan istirahat tentunya. Ya, malam kalau istirahat 5 jam, siang istirahat misalnya 1 jam, 6 jam selebihnya dipakai deh. Masya Allah istirahat cuma 6 jam, dapat tuh 6 jam. Ya, terus 18 jamnya dipakai untuk Quran, untuk sholat, untuk ibadah. Dan insya Allah akan dapat di situ. Ini rumus yang pertama. Ya, untuk bisa menghafalkan itu. Nanti kalau sudah bagus, sudah berjalan, nah situasi ini awal-awal itu ada pembiasaan. Gak apa-apa, itu normal. Itu normal. Tapi paksain ya.
paksakan, Allah paksakan oleh kita supaya terbiasa. Insya Allah sehari, 2 hari, 3 hari udah terbiasa. Jadi kalau awal-awal misalnya masih ada hambatan, itu wajar. Ya, biasa saja, nggak apa-apa. Tapi insya Allah akan dapat, hafalan itu akan dapat. Ya, sepanjang nanti niat, fokus dengan prioritasnya itu sejalan. Ya, kalau sudah dapat itu, nanti kalau 3 hari jadi kebiasaan, 4 hari sudah berlangsung lebih cepat, nanti setelah sepekan, apalagi ini Ramadan, insya Allah malah sehari itu bisa 2 juz. Ya, dan saya yakin ada orang yang bisa menghatamkan sebelum itikaf. Ada yang menghatamkan bahkan, mohon maaf, itu sebelum itikaf berakhir. Ya, ada teman-teman kita yang hafal 23 hari. Dari 30 hari target, 23 hari hafal. Ada yang 24 hari, ada yang 28 hari. Nah, sekarang kan masih 28 hari ke depan sebelum selesai Ramadan. Dan diduga kuat, insya Allah Ramadan tahun ini pun usianya 30 hari. Ya, karena nanti Idul Fitrinya kita akan bersamaan lagi insya Allah seluruh wilayah Indonesia. Idul Fitrinya akan di waktu yang sama, yaitu 1 Syawal 1440 Hijrah bertepatan dengan insya Allah 5 Juni. Jadi ijtima'nya, konjungsinya bulan, bumi dan matahari terjadi di tanggal 3 dan posisinya sore. Jadi hilalnya saat matahari bergerak ke maghrib, waktunya terlalu singkat, masih prematur, masih di bawah ufuk, di bawah 0 derajat. Jadi nggak mungkin kelihatan secara falak ya, karena nggak terlihat secara falak, biru'yat juga agak sulit, hisabnya sudah pasti di bawah 0 insya Allah. Nah maka otomatis lusaknya kemudian baru Idul Fitri. Ramadan digenapkan 30 hari. Nah ini barangkali teman-teman sekalian nanti di waktu lain, karena saya sudah sampaikan bahwa Ramadan ini saya tidak banyak mengisi, saya sudah sampaikan ada sesi yang lain, teman-teman juga bisa lihat di satu stasiun TV menjelang berbuka itu materi-materi tentang pengantar Ramadan, juga hal-hal mengisi Ramadan. Saya akan fokus untuk beribadah, mengoreksi diri, kemudian juga hal-hal lain yang bisa dikerjakan. Tapi janji ini saya tepati karena saya sudah janji dengan teman-teman sekalian. Nanti kalau sudah berjalan ini dibiasakan dulu, baru saya terangkan kemudian satu sesi lagi untuk pendalaman murajaahnya. Ya, selebihnya nanti kita bagi-bagi dan semoga teman-teman bisa mengambil ustadz-ustadz lain juga sebagai rujukan untuk bisa menyempurnakan apa yang teman-teman pelajari. Karena saya hanya dititipkan dulu sedikit. Allah titipkan pada saya sedikit dan lebih banyak ada pada ustadz-ustadz lain insya Allah yang bisa diambil faedahnya juga. Kalau ada manfaat teman-teman terapkan, ya kalau ada yang kurang itu kelemahan saya. Terakhir, saya berikan satu rahasia ya untuk memudahkan. Jadi kalau mau menghafal, mulai dengan doa dulu. Minta yang tulus kepada Allah. Ya Allah, mohon mudahkan saya untuk menghafal Quran. Ya Allah, mudahkan saya untuk menghafal Quran. Minta dengan baik ya. Nah, kemudian setelah selesai menghafal, berdoa lagi. Minta lagi, ya Allah, mohon kuatkan ya hafalan yang telah saya hafalkan dan tanamkan dalam jiwa saya sampai saya menghadap kepadamu. Ya, itu kalau kita lakukan itu insya Allah nanti ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dan saya titip di sela-sela doa itu khususnya di waktu-waktu sahar ya, saat nanti teman-teman minta dan selesai menghafal, satu doa aja. Saya nggak minta apa-apa. Ya, saya nggak minta apa-apa, cuma titip satu aja. Mohon mintakan kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa saya dan dosa keluarga. Itu saja, tidak lebih, dan selebihnya semoga Allah muliakan Anda semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga sekali lagi kita dikuatkan untuk menjalani puasa, tinggalkan dari segala yang tidak penting, yang tidak Allah sukai, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.